Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini, Ibu Hasriawati Bahtiar Eskom dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai komunikasi daring atau yang biasa kita kenal dengan istilah komunikasi dalam jaringan. Baiklah, sebelum kita masuk ke pelajaran komunikasi daring, kita harus mengetahui dulu tujuan kita mempelajari dari komunikasi dalam jaringan ini. Yang pertama adalah mampu memahami pengertian komunikasi dalam jaringan. Yang kedua, mengetahui jenis dan komponen pendukung komunikasi dalam jaringan. Oke, langsung saja kita masuk ke tujuan yang pertama ya. Pengertian komunikasi daring. Nah, pengertiannya adalah komunikasi daring yaitu cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan atau melalui jaringan internet. Jadi, komunikasi daring itu harus menggunakan jaringan internet. Itu adalah salah satu syarat utama dari komunikasi daring, harus ada jaringan internet. Terus yang kedua, kita masuk ke tujuan yang kedua yaitu mengetahui jenisnya. Jenis komunikasi daring. Jadi jenisnya itu ada dua ya, sesuai yang nampak di layar. Anak-anakku bisa lihat semua. Yang pertama adalah komunikasi daring sinkron atau serempak. Terus yang kedua adalah komunikasi daring asinkron atau tak serempak. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kita harus tahu dulu apa manfaat kita mempelajari dari komunikasi dalam jaringan. Jadi manfaatnya itu ada 3 di sini yang Ibu tampilkan. Yang pertama itu memudahkan komunikasi antar satu dengan yang lainnya. Yang kedua mempermudah proses pembelajaran via online. Terus yang ketiga bisa mengakses informasi dari berbagai sumber. Jadi ini adalah manfaat dari komunikasi daring. Masih banyak lagi manfaat yang lainnya bisa kalian cari ya. Terus setelah kita mengetahui manfaatnya, kita akan mempelajari mengenai komponen pendukung komunikasi daring. Jadi kalian bisa lihat yang tampak di layar. Komponen pendukungnya itu ada 4. Jadi komponen pendukung komunikasi daring harus ada keempat-empatnya ini. Jadi kalau salah satunya tidak ada, berarti komunikasi daring tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Jadi yang pertama itu komponennya hardware. Hardware atau yang biasa kita kenal dengan perangkat keras. Ya, oke, perangkat keras ya. Terus komponen yang kedua yaitu software atau perangkat lunak. Yang ketiga adalah brainware, otak atau user atau penggunanya. Terus komponen pendukung yang keempat adalah saluran transmisi atau internetnya. Oke, jadi keempat-empatnya ini harus ada. Oke, untuk pembahasan kali ini Ibu akan mengupas dulu tentang hardware. Jadi untuk kali ini Ibu fokus dulu ke hardware atau ke perangkat keras. Oke, jadi bisa kalian lihat di sini contoh-contoh perangkat keras itu adalah yang pertama itu monitor. Fungsinya menampilkan data komputer secara visual, jadi bisa dilihat ya. Oke, secara visual. Yang kedua, contoh yang kedua perangkat keras itu adalah keyboard. Keyboard itu berfungsi mengirimkan perintah dari setiap huruf, angka, dan simbol yang diketikkan lalu menyampaikannya ke CPU. Jadi di keyboard ini kita mengetik sesuai dengan yang kita butuhkan. Setelah itu akan muncul, akan disampaikan ke CPU dan akan muncul di monitor. Itu cara kerjanya. Terus yang ketiga, CPU atau Central Processing Unit. Jadi fungsinya CPU ini atau otak dari komputer ini adalah melakukan operasi aritmatika dan logika
terhadap yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras. Oke, jadi itu adalah fungsi dari CPU atau Central Processing Unit atau biasa kita kenal dengan otak komputer. Terus yang keempat, contoh perangkat keras yang berikutnya yaitu mouse. Oke, mouse ya. Jadi mouse yaitu berfungsi menggerakkan kursor, memperbesar dan memperkecil tampilan, melakukan scrolling pada layar, melakukan perintah yang tidak tersedia menu shortcut. Jadi mouse ini bisa mempermudah kita dalam melaksanakan pekerjaan. Terus selanjutnya yaitu printer sebagai alat pencetak. Fungsinya yaitu menyajikan tulisan atau gambar ke media datar seperti kertas dalam berbagai ukuran. Jadi pekerjaan yang telah kita lakukan setelah kita ketik, setelah diproses oleh CPU, tampil di monitor. Nah, ini akan kita cetak. Nah, menggunakan alat cetak ini yang bernama printer. Nah, ini sebagian kecil ya dari perangkat keras yang Ibu tampilkan. Insya Allah pada video berikutnya Ibu akan membuat video tentang software atau perangkat lunak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.